Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi kami dari kelompok 1 Geografi. Tapi sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang paling kiri. Saya Muhammad Jawan Kamil. Nama saya Muhammad Faras Fadila. Dan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Fadia Winyusman dari absen 19. Nama saya Sapa Baru Maulana dari absen 41. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang epirogenetik dan tektonisme gerak epirogenetik. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengertian tektonisme. Apa sih tektonisme? Tektonisme adalah proses perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh energi yang berasal dari dalam bumi atau disebut endogen. Tektonisme juga merupakan proses pergerakan bumi yang biasanya membentuk pegunungan, lembah ataupun struktur geologi lainnya. Nah, tektonisme itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak epirogenetik dan yang kedua ada erogenetik. Epirogenetik adalah pergerakan naik turunnya permukaan bumi yang berlangsung cukup lama dengan kecepatan yang lambat dan meliputi wilayah yang luas. Dan adapun gerak epirogenetik negatif yaitu terjadi ketika daratan mengalami kenaikan relatif terhadap permukaan laut, akibatnya seolah-olah air laut mengalami penurunan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak epirogenetik. Yang pertama, gerak epirogenetik positif, yaitu terjadi ketika daratan mengalami penurunan relatif terhadap permukaan laut, akibatnya seolah-olah permukaan laut menjadi naik. Contohnya turunnya sebagian Pulau Jawa dan tenggelamnya sebagian wilayah Jakarta dan Semarang akibat akibat daratan yang turun. Yang selanjutnya gerak epirogenetik negatif, yaitu terjadi ketika daratan mengalami kenaikan relatif terhadap permukaan laut yang akibatnya seolah-olah permukaan laut menjadi turun. Contohnya yaitu naiknya Pulau Bangka Belitung dan munculnya daratan baru di berbagai wilayah karena akibat pengangkatan kerak bumi. Penyebab gerak epirogenetik terjadi akibat kepadatan kerak. Yang pertama, tekanan dari dalam bumi yang menyebabkan kerak bumi mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kedua, penyesuaian disosiasi keseimbangan akibat erosi, sedimentasi, dan pencairan es gunung. Ketiga, gerakan lempeng tektonik yang memicu perubahan elevasi permukaan bumi. Gerak epirogenetik berdampak pada lingkungan dan kehidupan manusia, seperti perubahan dari pantai, ekosistem laut, serta penurunan permukaan bumi. Dampaknya termasuk banjirop, terbentuknya daratan baru, perubahan bentuk kuarsa laut, serta tenggelamnya permukiman dan infrastruktur. Ini saya akan menjelaskan 5 contoh gerak epirogenetik di dunia dan di Indonesia. Yang pertama di dunia adalah naiknya daratan di Skandinavia setelah zaman es karena pencairan es yang mengurangi beban pada kerak bumi. Yang kedua adalah turunnya wilayah pantai di Amerika Serikat. Yang ketiga di Indonesia adalah turunnya wilayah pantai utara Jawa termasuk Jakarta, Semarang, dan Demak. Yang keempat adalah naiknya Pulau Timor akibat pergerakan lempeng Indo, Australia, dan Eurasia. Yang kelima atau yang terakhir adalah munculnya daratan baru di sekitar Pulau Bali dan Lombok akibat pengangkatan kerak bumi. Selanjutnya bagian kesimpulan dari gerak tektonisme epirogenetik adalah bahwa gerakan ini merupakan pergerakan lapisan bumi yang bersifat lambat. Cangkupan wilayahnya cukup luas dan juga tidak menyebabkan deformasi yang signifikan pada batuan. Demikianlah presentasi tektonisme gerak epirogenetik dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.